Baby walker tuh bikin anak bisa cepat jalan gak sih? Oke, sebelumnya gini dulu deh. Pahami dulu yang merupakan konsep dasar dari stimulasi. Stimulasi itu adalah memberikan contoh anak dengan membantu mekanisme yang mirip dengan gerakan yang ingin dituju. Jadi gerakannya harus mirip mekanismenya. Nah, sekarang kita bayangin mekanisme berjalan. Berjalan itu kita berdiri, lalu kita melangkah. Nah, sekarang gimana mekanisme baby walker? Baby walker itu kita atau si anak duduk, agak mengangkang, dan mengayuh. Dari situ aja sebenarnya udah kebayang ya bahwa sebenarnya baby walker bukanlah stimulasi yang baik untuk berjalan karena mekanismenya berbeda jauh. Tapi kenapa anak-anak dari dulu pakai baby walker juga tetap bisa jalan aja ya? Oke, jadi udah banyak sih penelitian yang membuktikan bahwa anak dengan baby walker nantinya akan bisa jalan juga, tapi bisa jalannya lebih lambat atau lebih lama bisanya dibandingkan anak dengan tanpa baby walker. Nah, ada juga penelitian yang ternyata baby walker itu meningkatkan resiko gangguan cara jalan seperti toe walking atau jalan jinjit. Nah, baby walker itu juga berisiko membuat keterlambatan gangguan perkembangan motorik serta meningkatkan resiko kecelakaan. Kecelakaan apa sih? Contohnya seperti jatuh dari tangga atau misalnya nabrak sesuatu sehingga si anaknya ketimpa benda dari atas. Jadi gimana? Mendingan nggak usah pakai baby walker kan? Oke? Jadi secara garis besar yang namanya vaksin itu tidak akan saling mengintervensi kerjanya vaksin yang lain. Contohnya vaksin A itu tidak akan mengintervensi kerjanya vaksin B, asal diberikannya memang di lokasi yang berbeda. Nah, maka daripada itu sebenarnya secara garis besar tidak ada satupun vaksin yang tidak boleh diberikan secara berbarengan. Tapi memang sebenarnya yang punya suara terakhir adalah tenaga kesehatan yang memeriksa anaknya sebelum dilakukan vaksinasi. Bisa saja ternyata dokternya melihat satu kontraindikasi yang membuat pemberian vaksin harus dipisah. Terus kalau diberikannya bareng-bareng, apa nggak meningkatkan resiko efek samping setelah vaksinasinya? Pinter pertanyaannya. Jadi menurut penelitiannya, ternyata memberikan vaksinasi secara berbarengan itu tidak meningkatkan resiko efek samping. Jadi kalau misalnya vaksin A punya risiko demam 10%, diberikan berbarengan dengan vaksin B yang punya risiko demam 20%, itu tidak membuat risiko demam menjadi 30%, tidak. Jadi masing-masing tetap punya risiko yang sama. Berikan vaksinasi secara bersamaan itu juga punya sisi positif yang lumayan nyata. Yang paling nyata adalah jumlah kunjungan anak buat ke rumah sakit atau ke dokter jadi semakin berkurang. Karena satu kali datang bisa langsung suntik beberapa kali. Dan resiko yang namanya lupa, nanti entah anaknya sakit pada saat mau divaksinasi, itu juga bisa kita minimalisir. Oke?